Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Lero Halim dan saya Rudi Sei. Dana yang disetor ke kas negara 2,4 miliar dan 7,6 juta US dollar. Ribuan koin yang baru didapat. Oh, jadi banyak yang berduit lagi. Ya karena kan kebenaran ditemukan di Sungai Musi mana keramik-keramik dinasti Cina. Sari Berita. Satgas PLBI setor 2,4 miliar rupiah dan 7,6 juta US dollars ke kas negara. Perburuan harta karun di Sungai Musi tidak terkendali. Dan inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 28 Oktober 2021. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Kapal SPOB Seroja 01 menemukan 2 orang anak buah kapal ABK KM Liberty 1 di perairan utara Bali dengan rincian 1 orang dalam keadaan selamat dan lainnya meninggal dunia. Dengan demikian, total 7 orang ABK yang dinyatakan hilang. Banjir melanda sejumlah desa di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, banjir juga membuat tanggul sepanjang 10 meter jebol. Juventus kalah atas Sassuolo dengan skor tipis 1-2 dalam laga pekan ke-10 Liga Italia di Stadion Allianz pada Rabu waktu setempat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tim Satgas BLBI berhasil menyetorkan hasil penagihan dana BLBI sebesar 2,4 miliar rupiah dan 7,6 juta dolar Amerika Serikat serta aset lainnya milik obligor BLBI. Berikut Alfred Stutar melaporkan. Dan saya didampingi oleh 3 pejabat utama. Pemerintah akan mulai menempuh jalur hukum untuk menagih utang para obligor BLBI pada negara. Ketegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Langkah ini diambil karena masih ditemukannya tawar-menawar yang tak jelas dalam prosesnya. Menurut Mahfud, para obligor BLBI punya pengakuan yang beragam ketika datang memenuhi panggilan. Ada yang mengakui memiliki utang dalam kasus BLBI, ada pula yang tak mengakuinya. Untuk itulah jalur hukum perlu ditempuh guna menyelesaikannya. Dia menekankan pemerintah memiliki bukti yang kuat terkait jumlah hutang para obligor BLBI tersebut. Dana yang disetor ke kas negara 2,4 miliar dan 7,6 juta US dollar. Kemudian pemblokiran tanah sebanyak 339 aset jaminan. Kemudian pemblokiran saham untuk sebanyak 24 perusahaan. Untuk aset properti ada pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald mengungkapkan seluruh aset dan hutang yang disampaikan Menko Polhukam itu berasal dari pemanggilan pada batch pertama. Kini pihaknya pun tengah menggodok nama-nama maupun jumlah para obligor BLBI untuk pemanggilan batch kedua. Pertanyaannya, apakah ada obligor yang tidak kooperatif? Sesungguhnya dengan ini terjadi selama 20 tahun, kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi, ya. Oleh sebab itu, maka Satgas ini diminta untuk menagih kembali. Lebih lanjut, Rionald mengaku telah menjalin kerjasama dengan Barreskrim Polri untuk melihat unsur pidana yang dilakukan para obligor. Namun ia masih enggan menyampaikan proses hukum yang kini tengah berjalan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Pendengar, pasca banjir yang melanda di Tegal Parang 5, Jakarta Selatan kemarin, pagi ini terpantau air sudah mulai surut. Selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Yurika Fitri. Yurika. Ya, Rudi, saat ini saya berada di Jalan Tegal Parang 5, Jakarta Selatan. Pasca hujan yang mengguyur Jakarta kemarin,
di kawasan Tegal Parang 5 ini memang sempat dilanda banjir dengan ketinggian 70 cm. Dan saat ini atau pagi ini dari pantauan kami sudah tidak terlihat lagi genangan air di sekitar jalanan perumahan warga. Karena berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari salah seorang warga bahwa banjir yang kemarin sempat menggenangi sekitar 70 cm, surutnya sangat cepat, tidak terlalu lama sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saat ini juga pagi hari ini cuaca juga sudah mulai terlihat cerah dan aktivitas warga serta kendaraan-kendaraan roda 2 yang kemarin sempat tidak bisa melintas di kawasan ini juga sudah dibersihkan oleh warga sekitar. Sementara untuk aktivitas warga di kawasan Tegal Parang 5 ini juga sudah mulai meningkat, di mana kendaraan-kendaraan yang kemarin sempat terendam juga sudah mulai dibersihkan. Demikian, Cerita Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid tidak mempersoalkan koalisi perlindungan hewan yang menempuh jalur hukum atas matinya anjing Canon. Berikut Eva Basarian melaporkan selengkapnya. Tanggapi aksi protes Koalisi Perlindungan Hewan Animal Defenders yang menempuh jalur hukum dengan mengajukan laporan ke Kepolisian Resor Aceh Singkil atas evakuasi anjing Canon yang menyebabkan kematian, Bupati Aceh Singkil menyatakan siap tanggapi laporan. Kesiapan ini menyangkut jajarannya, Satuan Polisi Pamong Praja, selaku pihak yang mengevakuasi Canon dari Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Banyak, ke Singkil, ibu kota Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Dul Musrid mengatakan laporan itu merupakan hak warga negara. Untuk itu Pemda sudah siap menghadapi, merujuk pada aturan-aturan yang ada. Ini kan sebuah undang-undang, kewajiban warga negara untuk mengajukan halnya juga itu merasa keberatan dan juga merasa kurang puas. Nah kita sebagai Pemda yang notabene sudah dipiralkan, nah kita tentu harus siap dengan aturan itu. Dul Musrid mengatakan terkait prosedur evakuasi yang diprotes karena sampai menyebabkan kematian Canon, menurutnya sudah sesuai aturan. Dikatakannya pelaksanaan evakuasi dilakukan dalam upaya menjelang investasi Uni Emirat Arab dan mewujudkan wisata halal di Aceh Singkil. Sesungguhnya karena kita akan dijadikan investasi Emirat Arab, Aceh Singkil sudah perlu banyak, dan juga masalah wisata halal kita jalankan itu. Karena surat itu sudah kita sampaikan kepada pengelola, tapi toh mereka juga mengabaikan. Dul Musrid mengatakan pemerintah daerah sudah mengajak pemilik kafe agar mengklarifikasi keadaan agar persoalan tidak semakin meluas. Klarifikasi, kita mengajak kepada beliau segera klarifikasi itu dan cabut itu masalah viralkan itu. Koalisi Perlindungan Hewan Animal Defenders Indonesia menempuh jalur hukum dengan mengajukan laporan ke Kepolisian Resor Aceh Singkil. Laporan resmi disampaikan langsung oleh perwakilan koalisi tersebut ke Polres Aceh Singkil Selasa 26 Oktober 2021. Perwakilan Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia Doni Herdarutona menyampaikan laporan dilakukan agar kasus yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari, meskipun sebagai upaya penegakan wisata halal. Semoga hal ini menjadi perhatian agar kita semua menghargai hak hidup hewan. Kami di sini untuk mengingatkan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan proses pengamanan hewan harus dengan dinas yang terkait, Dinas Peternakan dan Perikanan. Saat ini yang kami temukan di lapangan adalah yang menangani bukan dinas terkait, dan cara-caranya tidak proper, setelah membawanya yang tidak proper. Itu yang kami laporkan. Ditambahkan Doni, penangkapan hewan seharusnya dengan peralatan dan pengetahuan dan dengan kandang yang sesuai sehingga tidak sampai menyebabkan kematian hewan. Demikian Eva Basaria melaporkan. Perburuan harta karun yang diduga peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Sungai Musi, Sumatera Selatan sulit untuk dikendalikan. Karena harapannya jika mendapatkan harta karun tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yudi, salah seorang pengepul barang antik di Kota Palembang, kepada reporter Rocky Pratana meyakini masih banyak harta karun di Sungai Musi.
Itu untuk nyelam itu, Pak. Sudah bukan hal baru jika Sungai Musi di Kota Palembang, Sumatera Selatan menyimpan banyak temuan barang antik seperti tembikar, keramik, manik-manik, hingga beragam bentuk emas. Perburuan warisan di bawah air itu dimulai puluhan tahun silam dan masih berlangsung hingga hari ini. Bahkan menjadi pekerjaan dan bisnis bagi para pemburu dan pengepul harta karun Sungai Musi. Meski dianggap tak memenuhi kaidah arkeologi, mereka para pemburu harta karun itu telah banyak menemukan berbagai jenis barang peninggalan masa lalu dari dasar sungai dengan kedalaman mencapai 40 meter. Seorang pemburu harta karun, Asmadi, mengungkapkan sebagian dari barang temuan yang mereka klaim sebagai peninggalan masa kerajaan Sriwijaya itu dijual dengan harga tinggi. Namun sayangnya ditampung oleh mafia dalam negeri untuk kemudian dijual ke luar negeri. Kalau yang lain itu kan pertama kita lihat dulu yang orangnya itu pedagang atau kolektor. Kalau misalnya dia pedagang ya pasti barang-barangnya dijual kalau ada untung. Tapi kalau dia yang kolektor ya nggak dijual. Tapi kalau untuk di Palembang ini kebanyakan pedagang, kolektor yang istilahnya kolektor yang tidak menjual itu belum ada. Beragam emas yang pernah ditemukan mulai dari perhiasan, patung, dan koin bercorak Tiongkok. Yudi, seorang pengumpul barang antik di Palembang, menuturkan meski bertaruh nyawa karena harus menyelam ke dasar sungai dan hanya dilengkapi peralatan sederhana seperti kompresor untuk bernafas, namun perburuan itu cenderung sulit dikendalikan. Alasannya, jika beruntung, maka hasilnya bisa sangat menggiurkan. Ia begitu yakin warisan budaya bawah air itu adalah peninggalan dari sebuah kerajaan maritim terbesar yang pernah mencapai masa kejayaan di Nusantara, yaitu Sriwijaya. Ribuan koin yang baru didapat. Oh, jadi banyak yang berduit lagi. Ya karena kan kebenaran ditemukan di Sungai Musi mana keramik-keramik dinasti Cina. Sampai berapa dinasti? Dari Han, Tang, Song, mana Ming. Iya kan? Sedangkan ini ada berapa kaisar. Sementara itu, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel, Retno Purwati, mengungkapkan proses pengangkatan temuan barang antik dari Sungai Musi yang tidak mengikuti kaidah arkeologi dikhawatirkan akan semakin mengaburkan jejak sejarah. Selain itu, yang ia sayangkan adalah setiap temuan benda atau harta karun di Sungai Musi memang kerap diklaim sebagai peninggalan masa kerajaan Sriwijaya untuk meningkatkan nilai jualnya di mata kolektor atau pengepul. Jadi cara mengambilnya udah salah. Dan pertama mereka niat nyari. Kedua, proses pencariannya tidak sesuai dengan kaidah arkeologi karena apapun yang diambil pada saat mereka sesuatu ya tinggalan arkeologi kalau kita lagi ini harusnya ada pencatatan. Nah, semua apapun yang dilakukan pada saat cari tinggalan arkeologi itu harus ada pencatatan. Sebelumnya, seorang arkeolog maritim Inggris, Dr. Sean Kingsley, sempat membuat heboh melalui penelitiannya tentang pengungkapan harta karun dari Sungai Musi yang diterbitkan dalam majalah Wreck Watch edisi terbaru. Menurut Sean, para nelayan lokal lah yang akhirnya berhasil membuka rahasia Sriwijaya. Penelitian Sean tersebut merupakan tentang kerajaan Sriwijaya setebal 180 halaman yang berfokus pada Tiongkok dan jalur sutra maritim. Dari Palembang, Rocky Pratama melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Korea Selatan mendorong kerjasama dengan ASEAN di bidang kesehatan dan pentingnya pengakuan sertifikat vaksin. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menambahkan Korea Selatan juga menekankan pentingnya memfasilitasi interaksi antar masyarakat sehingga aman melalui travel bubble. Dalam isu kesehatan, Korea mengusulkan inisiatif ASEAN ROK for Public Health and Vaccine. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperkuat kerjasama kesehatan kawasan. Dalam isu ekonomi, Korea berpandangan pentingnya untuk memfasilitasi interaksi antar masyarakat sehingga aman melalui travel bubble dan saling pengakuan terhadap sertifikat vaksin antar kedua pihak. ROK juga mengajak ASEAN bekerja sama mempersiapkan revolusi industri 4.0. Korea juga mendorong penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai berdasarkan prinsip hukum internasional dan mengembalikan stabilitas demokrasi di Myanmar. Pendengar, Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu di luar negeri, lantas tidak membuat sejumlah pemuda lupa akan baktinya kepada tanah air. Berikut kami hadirkan profil 2 pemuda Indonesia, lulusan berbagai perguruan tinggi. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Hei pemuda-pemudi Indonesia, selamat
jumlahmu. Jawablah, kami hanya satu. Menjadi alumni perguruan tinggi dari berbagai negara maju tidak lantas membuat semua orang melupakan Indonesia. Beberapa orang justru kembali ke tanah air dengan bekal ilmu yang didapatkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Salah satunya adalah Pangeran Arsyad Ihsanul Haq, alumnus jurusan Akidah Filsafat Fakultas Teologi Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini memilih kembali ke tanah air setelah menamatkan pendidikan strata satunya. Menjadi lulusan salah satu kampus terbaik di dunia tidak membuat Arsyad berpikir untuk berkarir dengan pekerjaan yang bergaji besar. Arsyad justru memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan pemuda lain. Ia memilih menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia dan pengurus Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Alasannya, Arsyad melihat masjid di Indonesia dengan jumlah ratusan ribu kebanyakan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, di mana menurutnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat di masjid. Karena saya ngelihat sekarang kan masjid di Indonesia itu ada ratusan ribu. Bahkan ada data di DMI itu ada sampai 800.000 masjid dan musola. Nah, ini butuh ada anak-anak muda atau jiwa-jiwa muda ataupun yang punya inovasi dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk bawa masjid masuk ke arah itu. Untuk bisa membawa masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah tapi menjadi pusat segala aktivitas. Nah kan kita sering protes nih, kenapa kok di masjid dilarang kegiatan ini, kegiatan itu, kenapa DKM-nya seperti ini, seperti itu. Ya mungkin karena DKM-nya adalah orang-orang yang sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan 70 tahun. Dia mungkin melakukan kegiatan sebagaimana yang dia dulu ketahui. Nah yang protes ini kan anak muda. Kan nggak mungkin dong anak mudanya semuanya protes semua. Harus ada yang di dalam terus bisa memberikan sebuah contoh ataupun sebuah role yang nanti itu bisa diikuti oleh masjid-masjid lainnya. Nah, sekarang gini. Arsyad berharap ke depan Masjid Indonesia tidak bergantung sepenuhnya hanya pada sedekah jamaah, namun mampu mandiri secara ekonomi untuk menopang berbagai kegiatan yang dibuat untuk menghidupkan masjid. Kalau misalnya orang sholat Jumat aja di masjid tuh berapa tuh masjid-masjid yang besar ya, ya Masjid Sunda Kelapa, itu yang sholat Jumat tuh bisa 4.000. Yang 4.000 datang ke sebuah titik itu kan pasar. Tapi kan banyak sekali masjid-masjid sekarang masih manfaatkannya adalah untuk keibadah saja, dikelola dengan baik, bukan untuk untung profit murni ya, tapi untuk pemberdayaan listrik masjidnya, ekonomi masjidnya, takaful anak-anak yatimnya, janda-jandanya. Nah, masjid harus bisa untuk berpikiran ke ekonomi seperti itu. Selain Arsyad, ada Stephen Jami, pemuda asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang memilih menjadi seorang diplomat. Stephen menyebut menjadi diplomat adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. Tahun 2009, waktu itu saya mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Australia di Australia Barat, waktu itu di kota Perth. Dan kebetulan waktu itu kita melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth. Dari sana saya bertemu dengan seorang diplomat. Kami banyak cerita di sana. Lalu mulai saat itu saya kepingin untuk jadi diplomat. Apalagi ditambah pada tahun 2010 itu ada senior saya yang lulus jadi diplomat. Senior saya S1 yang lulus jadi diplomat di Kemlu. Nah saya makin terpacu dong bahwa senior saya aja bisa, manakala saya juga bisa seperti itu. Jadi tahun 2013 memutuskan untuk ikutan tes di Kemlu dan akhirnya lulus. Bagi diplomat yang berkarir di Slovakia ini, ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi wakil bangsa di negara asing. Lalu yang ketiga kita melakukan protecting. Nah ini yang saya bilang tadi, memandikan jenazah juga adalah tugas dari seorang diplomat. Karena seorang diplomat itu menjalankan fungsi protecting atau perlindungan. Jadi ketika kita berada di luar negeri, kita harus melindungi segenap warga negara Indonesia yang ada di luar sana, termasuk Badan Hukum Indonesia yang ada di luar negeri ketika mereka bermasalah. Nah itu Indonesia, kita sebagai diplomat harus turun tangan sebagai bentuk bahwa kita negara ini hadir untuk memberikan perlindungan
kepada seluruh warga negara Indonesia. Namun baginya, salah satu tugas yang juga membanggakan adalah menjadi perpanjangan tangan negara untuk melindungi warga negara Indonesia yang bermasalah di negara lain. Ada rasa bangga sih Mbak, karena ketika kita bertugas di luar negeri, kita membawa label Indonesia di pundak kita membawa nama negara, kita adalah wakil dari Indonesia di luar. Kita diberikan paspor diplomatik, yang mana paspor itu adalah paspor yang sangat, paspor sakti ya? Paspor sakti ya kalau mau dibilang. Jadi itu kita punya privilege ketika kita di bandara memiliki line khusus untuk line diplomatik, kalangan diplomatik dan lain sebagainya. Lalu ketika kita berada di luar negeri sebagai pemegang paspor diplomatik, kita juga menikmati hak keistimewaan diplomatik. Misalnya kita kebal hukum, kita tidak membayar pajak. Apapun karir yang dipilih, sejatinya setiap generasi muda Indonesia memiliki potensi yang sama dengan pemuda-pemudi di negara lain. Dukungan dari negara dan komunitas masyarakat akan membantu generasi muda Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI. Berikut harapan generasi muda tanah air bagi kemajuan Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93. Nama saya Yusuf Asal Ambon. Saat ini tantangan yang dihadapi generasi muda itu semakin berat dan berat. Dalam perayaan Sumpah Pemuda kali ini, para pemuda di Indonesia bisa menjadi tonggak perkembangan di Indonesia di masa transisi dari masa pandemi ke masa kehidupan baru. Semoga para pemuda bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.